Kamu lagi rindu kampung halaman, rindu dengan suara para pedagang yang lewat depan rumahmu, rindu gang yang sempit, kamu rindu canda tawa tetanggamu, teman sekolahmu dulu, kamu rindu bau kamarmu yang khas. Kamu kangen masakan ibumu. Kamu ingin berada di sana, tetapi Lebaran tahun ini kamu tidak bisa pulang kampung, tidak bisa melepas kerinduanmu. Dan sekarang kamu sendirian mengisi malammu di dalam kamar. Baik, izinkan aku jadi temanmu ya. Begini, saya ada cerita sedikit. Dulu waktu kecil, ada sebuah tradisi di saat Idul Fitri di daerah saya. Biasanya pagi-pagi itu sudah terdengar suara takbir di mana-mana. Ya, kami sibuklah di rumah ini berebut kamar mandi. Cuma satu sih kamar mandinya. Lalu habis mandi, kita pakai baju baru, sarung baru, sandal baru. Dan dulu memang ya hanya saat Lebaran lah kami dibelikan baju baru oleh orang tua. Nggak pernah kita beli baju. Ya pas Lebaran itulah momen yang kami tunggu. Bahkan malam hari sebelum tidur itu kami biasanya tidurnya di ruang tengah. Lalu kita hamparkan tikar, kita tidur bareng-bareng di situ. Lalu di atas kita itu ada tali yang memanjang. Dan di sana ada hanger yang bergelantungan, baju-baju baru yang besok kita pakai. Jadi semalaman kadang-kala tidak tidur, nontonin baju itu terus. Setelah kita pakai baju barunya, sandal barunya, lalu kita berjalan ke alun-alun untuk mengikuti sholat Idul Fitri. Jaraknya ya sekitar 1 kilometer dari rumah kami. Kami berombongan satu keluarga, tetapi tetangga-tetangga juga banyak sekali. Mereka berjalan, begitu sampai di alun-alun, kita bawa koran bekas kita taruh sebagai alas. Lalu di atas koran itu kita hamparkan sajadah. Suasana inilah yang selalu ditunggu-tunggu semua orang kampung kami. Setelah selesai sholat idnya, nah, ini ada momen yang terus terang selalu saya nantikan. Orang-orang di alun-alun itu membuat lingkaran-lingkaran besar, lalu berkerumun. Yang mana di tengahnya itu ada beberapa orang yang menyiapkan atau menerbangkan balon udara seukuran mobil lah ya. Balon-balon udara ini terbuat dari kertas minyak aneka warna dan biasanya dikerjakan oleh anak-anak remaja masjid. Ada yang berbentuk bola, lonjong, dan tentu saja berwarna-warni lah. Nah, ketika balon itu naik, bayangkan terjuntai kertas panjang. Ada tulisannya Selamat Idul Fitri. Dan jumlah balon-balon udara itu tidak hanya 1, 2, bisa puluhan. Kamu bisa bayangkan di atas langit ini, di alun-alun betapa indahnya dipenuhi oleh balon-balon. Ya, meskipun tidak dilombakan, tapi biasanya setiap desa itu
seolah-olah itu berkompetisi ingin menunjukkan bahwa karya mereka lah yang paling keren. Dan yang membuat kami semua bertahan mendongak ke atas saat itu, karena waktu itu belum ada smartphone. Yang ada hanya orang-orang yang mudik, rata-rata mereka dari ibu kota kaya, berhasil, sukses, lalu mereka membawa kamera yang berisikan roll film negatif, lalu mengabadikan momen indah itu. Mereka sangat teliti membidik kameranya dan berupaya sehemat mungkin, karena ya hanya mampu mengambil maksimal 36 gambar. Nah, kelima kebahagiaan saya di alun-alun belum berakhir. Setelah balon-balon itu hilang dari pandangan mata, selanjutnya ada acara membunyikan petasan. Petasannya nggak gede, seukuran jari jempol, lalu dirangkai sambung menyambung, jumlahnya ratusan. Sehingga saat menyala, bunyinya seperti rentetan senapan. Dar dor dar der dor 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 dor. Lalu kertas yang membungkus petasan itu tercerai-berai, asap mengepul ke udara, baunya sangat-sangat khas sekali. Suara bersahutan, karena yang membunyikan tidak hanya satu tempat, tetapi seperti saat tadi menerbangkan balon udara, itu mereka berkumpul begitu. Dan semua rangkaian tradisi ini dilakukan secara berurutan, yang membuat kami, anak-anak kecil ini, merasa inilah momen yang benar-benar membuat kami excited, gembira luar biasa. Dan untuk merasakan momen bahagia itu, kami harus sabar menunggu setahun. Kamu bisa bayangin, sarana untuk bahagia sangat terbatas saat itu. Kami betul-betul menghargainya. Mulai untuk memiliki baju baru, kami harus sabar menunggu setahun. Untuk melihat ratusan petasan dinyalakan berentetan suaranya, aroma asapnya, kami juga harus menunggu setahun. Untuk melihat balon-balon udara menghiasi alun-alun, kami juga harus menunggu setahun. Bahkan orang-orang kaya yang mudik untuk mengabadikan momen indah itu harus menunggu setahun, dan mereka harus terampil dalam memotret, karena hanya dibatasi maksimal 36 gambar atau 36 kali jepretan. Itu pun nggak langsung bisa dilihat hasil fotonya. Harus bersabar, dibawa ke laboratorium pencetak foto yang ada di kota kami, dan biasanya 2-3 hari baru jadi hasil cetakannya berupa kertas seukuran HP Android 6 inch. Tapi kita juga bisa mencetaknya dengan ukuran kertas yang lebih besar, lalu kita figura dan dipajang di ruang tamu rumah. Memang untuk mendapatkan kebahagiaan itu, kami semua harus sabar menunggu setahun. Namun justru inilah yang mengajarkan pada generasi kami untuk menghargai sebuah proses. Dan rasanya di generasi sekarang sudah pudar kemampuan untuk menghargai proses. Kenapa? Ya karena alternatif untuk mendapatkan hiburan jauh lebih banyak dan tidak harus menunggu lama setahun. Balik lagi kita ngomongin soal rindumu tadi, rindu kampung halaman. Sebenarnya saya pun juga merasakan rindu suasana yang tadi aku ceritakan. Karena sekarang sudah beda.
Jadi begini, tidak perlu gengsi jika merasa rindu rumah. Itu berarti bahwa kamu berasal dari keluarga yang bahagia. Itu berarti bahwa masa kecilmu bahagia, masa remajamu keren, dan sekarang kamu harus merantau. Untuk apa? Untuk masa depanmu. Ketahuilah, merantau adalah petualangan yang paling menantang, karena disinilah mental kamu ditempa sekeras-kerasnya. Sehingga jangan bandingkan dirimu dengan anak mama, mental anak mama. Saya percaya kerinduanmu pada tawa bahagia keluargamu di rumah itu adalah alasanmu untuk terus berjuang mencari rezeki di tanah rantau. Jadi, berjanjilah, kamu tidak akan pernah mengecewakan orang tuamu dan saudara-saudaramu, meski hanya sedetik sekalipun. Sekarang bayangkan, jika waktunya telah tiba, kamu bisa pulang kampung. Saat itu kamu tidak hanya pulang ke rumah melepas rindu. Betul-betul kamu bayangkan, kamu pulang membawa kebahagiaan. Kamu pulang mengangkat derajat orang tuamu, membantu ekonomi saudaramu, bahkan mungkin kamu membantu teman-teman sekolahmu. Sekali lagi bayangkan dan rasakan betapa penantian panjangmu, perjuanganmu yang sabar itu tidak sia-sia. Maka sekarang tersenyumlah dan katakan dengan penuh keyakinan dalam hatimu, aku akan mewujudkan impian indah itu menjadi kenyataan. Stay positive, be happy.